Amar. Di perjalanan. Mas, kamu tahu kalau Devia model pengganti Sisil? Tanya Mentari tiba-tiba, membuat Elix merasa senang kalau Mentari cemburu. Tahu. Kan waktu itu Pak Beno minta persetujuan aku dulu, sayang. Jawab Elix. Kenapa kamu gak bilang sama aku? Ucap Mentari sedikit cemberut. Elix tersenyum tipis melihat wajah cantik Mentari yang terlihat gemas. Ya kan, nanti juga kamu tahu kan akhirnya. Kata Elix. Aku lihat dia tadi mendekatimu. Awas nanti tergoda. Ucap Mentari dengan lirikan tajamnya. Tidak ada yang menggoda buatku, sayang. Cuma kamu yang selalu menggoda buat Mas Elix ini. Makanya Mas sudah gak sabar ingin malam pertama. Hehe. Ucap Elix bercanda. Malam pertama? Yang benar saja, Mas. Nikah saja belum. Ucap Mentari protes. Hehe, kali boleh sayang, bercanda ah. Goda Elix. Mentari mengerutkan keningnya dan manyun bibirnya. Sayang, sepertinya menurut hasil pengamatanku ada orang yang gak suka dengan kamu. Kamu ingat waktu aku tertusuk pisau begal tersebut? Dia bilang dia ingin kamu yang keluar, dia menginginkan kamu, sayang. Jelas Elix. Mentari berpikir, siapa yang mungkin menyuruh orang untuk mencelakainya? Aku juga tidak tahu, Mas. Siapa ya orangnya? Ucap Mentari. Mulai sekarang, kalau mau pergi-pergi jangan sendiri ya, sayang. Mas gak mau kamu ada lagi yang berniat jahat. Ucap Elix berpesan. Tenang saja, Mas. Insya Allah aku selalu minta perlindungan Allah SWT. Mas gak usah khawatir, gini-gini aku bisa bela diri. Kakek kan guru aku. Ucap Mentari dengan senyuman menenangkan. Tetap saja, sayang. Aku khawatir. Ucap Elix. Tak lama sampailah Elix dan Mentari di restoran terdekat. Mereka memesan makanan yang seperti biasa. Tidak jauh dari mereka duduk, terdapat Opa Amar, yang ternyata sengaja menunggu setiap hari berharap Mentari makan siang di restoran tersebut. Dan baru hari ini, ternyata Mentari akhirnya makan restoran yang menurut Opa Amar mungkin ada kesempatan bisa melihat Mentari. Dan benar saja Opa Amar akhirnya bisa melihat lagi Mentari. Ya Allah cucuku, kamu sudah besar nak, dan kamu sangat cantik. Opa sangat menyesal telah mengabaikanmu sejak kecil. Gumam Opa Amar dari kejauhan. Dia duduk sendiri di sana dan supirnya menunggu di mobil. Diam-diam Opa Amar memfoto Mentari dari kejauhan saat Mentari tersenyum manis pada Elix. Lalu dia mengirim lagi ke anaknya Dirga. Lihat anakmu Dirga, dia sangat cantik seperti boneka. Kamu akan menyesal karena telah menyanyiakan dia. Isi pesan dari Opa Amar. Dari kejauhan Elix melihat Opa Amar, namun Elix pura-pura tak melihatnya. Dia takut Mentari akan marah lagi jika sampai Mentari tahu. Mas, aku mau ke toilet sebentar ya. Izin Mentari. Iya sayang, hati-hati. Ucap Elix. Dari situlah Opa Amar mengambil kesempatan untuk menemui Mentari. Dia buat seolah-olah dia baru keluar dari toilet. Opa Amar sengaja melakukan itu, agar tak terjadi salah paham lagi. Mentari keluar dari toilet, lalu Opa Amar pun berjalan keluar. Deh! Mentari menatap Opa Amar dan Opa Amar menegurnya. Mentari! Mentari terbengong, dia tak menjawab apapun. Tanpa disangka Mentari kini berbicara. Mau apa Anda? Ucap Mentari tanpa menyebutnya Opa, namun Opa Amar merasa senang sudah ditegur. Mentari, sebelum Opa tiada izinkan Opa mendapatkan maaf darimu nak. Ucap Opa Amar. Maaf, saya tidak butuh maaf dari siapapun. Jawab Mentari, lalu Mentari hendak pergi. Tangan Mentari dipegang oleh Opa Amar. Mentari, kamu boleh hukum Opa. Opa minta maaf. Opa sekarang tinggal sendiri. Ucap Opa Amar. Namun Mentari yang masih merasa keras dan benci dengannya, dia tak memperdulikannya. Dia langsung pergi dan menghampiri Elix. Sayang, lama sekali kamu. Ini makanannya sudah jadi. Ayo kita makan, Mas sudah lapar. Ucap Elix. Namun Mentari hanya duduk dengan wajah yang terlihat kesal. Kamu kenapa sayang?
Tanya Alex yang pura-pura tidak tahu, padahal dia sudah menebaknya pasti karena Opa Amar. Mas cepet ya, aku sudah tak lapar. Ucap Mentari. Loh kan ini sudah dipesan. Kamu kenapa sih kok tiba-tiba dari toilet langsung bad mood gitu? Makan sayang nanti kamu lapar, aku gak mau kamu sakit. Ucap Alex. Aku tidak lapar mas. Kamu tahu siapa yang menemui aku tadi? Tanya Mentari. Siapa sayang? Opa Amar Nugraha. Ucap Mentari. Apa? Opa Amar, apa yang dia lakukan sama kamu sayang? Alex pura-pura kaget. Walaupun itu bukan rencana Alex, tapi Alex tak mau Mentari salah paham. Kenapa sih mas? Dia masih saja mengemis maaf padaku. Bukankah aku ini tak ada artinya untuk dia? Sudahlah lupakan saja aku seperti biasanya. Ucap Mentari kesal. Alex memegang tangannya Mentari dan menggenggamnya. Sayang, aku tahu kamu kesal, kamu benci. Itu sangat wajar. Tapi bukan berarti keturunan darahnya itu bisa dihapus. Dalam dirimu itu mengalir darah keluarga Nugraha. Mas lihat Opa Amar sangat merasa bersalah denganmu sayang. Tapi lihat keluarga yang lainnya. Apa ada yang peduli denganmu? Jelas Alex. Kalau dia menganggapku darah dagingnya, kenapa dia mengasingkan aku, Mes? Ucap Mentari dengan wajah yang sendu, menatap Alex. Sayang kamu ingat coba, dulu waktu kecil apa Opa Amar mengabaikanmu seperti ayahmu? Tanya Alex. Mentari memutar ingatannya di masa lalunya. Opa memang tak begitu membelanya. Dia juga tak pernah menyuruh-nyuruhnya. Pernah suatu hari Rachel merayakan ulang tahun. Namun Mentari diasingkan di kamar pembantu. Saat semua orang memakan makanan enak, Mentari hanya bermain di belakang taman dapur. Dengan kelincinya yang dibelikan Bijenak. Tiba-tiba Opa Amar membawakan sepotong kue untuk Mentari. Hei, nih kue untuk kamu, makanlah. Ucap Opa Amar saat itu. Mentari hanya menatapnya dan mengambil kuenya. Pada masa itu. Tetap saja mas, hati aku tidak semudah itu. Mas aku duluan ya, aku tunggu di mobil saja. Mentari langsung pergi begitu saja, tanpa menunggu jawaban Alex. Sayang, makan dulu. Ucap Alex sedikit lantang. Aku jadi serba salah kalau kayak gini. Tapi Mentari memang tak salah. Dia hanya merasakan kekecewaan selama belasan tahun. Mungkin aku juga merasakan hal yang sama jika di posisinya. Gumam Alex. Lalu dia langsung membayar makanannya dan menyusul Mentari. Ya Allah, bisakah hidupku tenang sebentar saja? Kenapa sih di saat aku sudah ikhlas keluarga itu terus menggangguku? Gumam Mentari. Sayang, sudah jangan dipikirkan. Kamu belum makan. Nanti kamu malah sakit. Ucap Alex. Nanti saja mas. Kalau aku lapar aku bisa pesan online. Aku sudah gak mood di sini. Ayo kita pergi. Ajak Mentari. Lalu Alex mengangguk. Dia tak tega melihat tatapan Mentari yang sudah berkaca-kaca matanya. Pesan ibu. Sore harinya Mentari sudah pulang kantor. Dia diantar Alex langsung.